Selamat berbuka puasa. Buka puasa guys. Arya, selamat berbuka puasa. Asya. Halo, dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Buat kamu yang mungkin lagi dengerin ini sambil nyetir, nembus kemacetan, atau ya sekedar butuh bahan pikiran baru yang ringan tapi punya substansi, kamu ada di tempat yang pas banget nih. Pas banget. Fokus penelusuran kita hari ini berangkat dari sebuah ulasan yang lumayan menarik di kanal Motivasi David. Ulasannya ngebahas satu video behind the scenes amatir yang belakangan ini viral banget di media sosial. Benar, rame banget itu. Iya kan? Misi eksplorasi kita hari ini bukan sekedar ngomongin gosipnya aja, tapi kita mau ngebedah anatomi dari momen itu. Gimana ceritanya? Sebuah momen yang durasinya cuma hitungan detik, resolusinya mungkin nggak tajam, dan secara visual kelihatannya biasa aja, tiba-tiba bisa memicu gelombang kehebohan yang masif di dunia hiburan kita. Iya, betul. Coba bayangin, gimana jadinya jika momen buka puasa Arya Saloka tiba-tiba berubah menjadi perbincangan panas di media sosial. Pernah nggak sih kamu ngelihat video behind the scenes yang kelihatannya biasa aja, tapi entah kenapa kamu nggak bisa berhenti nontonnya? Nah, itulah yang bakal kita bahas hari ini. Oke, mari kita bedah ini. Itu premis yang emang bikin penasaran sih. Soalnya, kalau kita ngomongin sesuatu yang meledak di media sosial hari ini, insting pertama kita pasti mikirnya, oh ini pasti soal skandal, drama, atau ya settingan yang glamor gitu kan? Bener banget. Pasti mikirnya yang aneh-aneh dulu. Tapi yang kita hadapi dari sumber ini justru kebalikannya. Ini bener-bener cuma momen nunggu azan maghrib buat buka puasa. Udah nggak lebih dari itu? Tepat. Dan buat kamu yang sering mantengin media sosial, pasti paham betul seberapa cepat netizen merangkai teori konspirasi atau mengeksploitasi satu frame video amatir jadi narasi yang panjang banget. Iya, detektif digital kita emang cepet banget kerjanya. Banget. Tapi di kasus ini, narasinya bergerak ke arah yang cukup unik nih. Kalau kita tarik mundur ke visual yang dideskripsikan oleh ulasan sumber kita, suasananya itu kerasa membumi banget. Ini latar lokasinya di tempat syuting saat bulan Ramadan. Buat yang tahu ritme kerja produksi sinetron, pasti kebayang betapa menguras tenaganya rutinitas mereka. Kejar tayang, tekanan jadwal, kurang tidur. Nah, di video itu, audiens gak disuguhi pemandangan tenda VIP ber-AC yang eksklusif buat para bintang utama. Yang terkamera-kamera cuma meja sederhana, gelas-gelas minuman es yang berjejer rapi, camilan yang dioper dari tangan ke tangan, dan orang-orang yang duduk lesehan, sama-sama nunggu waktu berbuka. Visual yang sebenarnya sama komunal ya, itu gambaran yang hampir pasti kita semua pernah lihat, atau bahkan alami sendiri di lingkungan sekitar kita pas bulan puasa. Ada kedekatan kultural di situ yang langsung memotong jarak antara layar kaca dan realitas penonton. Nah iya, poin tentang memotong jarak itu krusial banget. Karena di tengah pemandangan yang sangat komunal dan merakyat itu, fokus utama videonya tentu aja ada pada sosok utama kita, Arya Saloka. Kita sama-sama tahu, Arya Saloka ini di layar kaca udah sangat lekat dengan image karakter yang karismatik, posisinya dominan, punya otoritas, dan nyaris selalu tampil tanpa celah. Betul, image-nya udah sangat kuat. Tapi begitu kita lihat video behind the scenes ini, kontrasnya langsung kerasa banget. Arya Saloka duduk sejajar sama para kru produksi. Nggak ada jarak, nggak ada kursi khusus sutradara atau bintang, nggak ada asisten pribadi yang sibuk nipasin dia atau mayungin dari panas. Nggak ada perlakuan khusus sama sekali ya. Sama sekali nggak ada. Nggak ada sekat hierarki yang biasanya memisahkan aset utama alias si aktor dengan tim teknis di belakang layar. Arya Saloka kelihatan rileks banget, ketawa lepas, dan membaur seolah status keartisannya itu ya ditinggal di depan kamera aja. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana satu frame sederhana itu secara otomatis mendekonstruksi aura eksklusivitas seorang selebritas. Ketika audiens melihat seorang Arya Saloka melepaskan persona televisinya dan kembali jadi bagian dari kolektif, menjadi manusia biasa yang ikut antre takjil bareng, ini memicu respons psikologis yang sangat kuat dari publik. Iya, kayak langsung ngena gitu ya ke penonton. Tepat. Menurut saya, ini bukan sekedar soal pencitraan buka puasa biasa.
Ini ngomongin simbolisme dari profesionalisme di industri kreatif. Di dunia hiburan itu, kesuksesan nggak pernah diraih sendirian. Nggak ada satupun aktor yang bisa bersinar tanpa tata cahaya yang pas, makeup yang presisi, atau kru yang mastiin kebutuhan logistik mereka aman. Sikap Arya Saloka yang menghargai tim di balik layar, ini menunjukkan nilai kekeluargaan yang tulus. Momen tanpa sekat inilah yang membuat sosok Arya Saloka menjadi sangat relevan dan dicintai oleh publik. Jadi kepikiran, dari sudut pandang penonton, melihat hal yang seorganik ini justru ngasih semacam efek kejut ya. Di era di mana semuanya serba difilter dan dikurasi sedemikian rupa untuk media sosial, keotentikan mentah kayak gini jadi punya daya tarik yang luar biasa. Audiens kita tuh udah kelewat cerdas untuk ngenalin mana momen yang diatur sama tim humas dan mana yang emang bocor secara natural. Keotentikan itu mata uang paling mahal sekarang. Dan sikap membumi tanpa filter ini pada akhirnya bikin sosok Arya Saloka tetap punya relevansi emosional yang tinggi di mata publik. Audiens nggak cuma mengagumi Arya Saloka sebagai produk hiburan yang jago akting, tapi merespons dia sebagai individu yang punya kesadaran kelas yang baik di lingkungan kerjanya. Fondasi popularitas Arya Saloka yang dibangun di atas rasa hormat antar sesama pekerja itu jauh lebih solid dibandingkan popularitas yang cuma bergantung pada rating televisi sesaat. Setuju banget. Dan justru ketika audiens, termasuk kamu yang mungkin sempat ngelihat video itu berseliwer dan lagi asik meresapi vibes kebersamaan yang hangat antara kru dan Arya Saloka ini, tiba-tiba ada semacam plot twist sederhana nih di videonya. Plot twist yang ngubah dinamika videonya ya? Bener. Transisinya natural banget. Pas suasananya lagi asyik santai, kamera pelan-pelan bergeser menyorot ke arah lain, dan boom, muncullah sosok Asya Asunsao yang ikut bergabung di lingkaran buka puasa itu. Ekspresi mereka berdua, Arya Saloka dan Asya Asunsao, kelihatan nyantai banget dan penuh canda. Tapi tetap profesional ya? Betul, kelihatan kalau mereka lagi di tengah-tengah mode kerja, nggak ada gestur yang dipaksakan. Tapi efek domino ke publiknya itu loh yang luar biasa, mengutip langsung dari sumber ulasan kita hari ini. Internet langsung rame, kolom komentar langsung beralih fungsi jadi forum diskusi dadakan. Seperti biasa, netizen selalu cepat tanggap. Udah pakai basa-basi, para penggemar langsung nanya kapan tayangnya. Bahkan ada yang menyebutkan judul proyek spesifik. Di ulasan itu disebutin, ada komentar yang bunyinya begini, semoga sukses sinetronnya, nanti Mas Arya Saloka dan Asya Asunsao di sinetron Terikat Janji. Sudah nggak sabar lihat aktingnya, Mas. Gila nggak sih? Dari sepotan video orang nungguin azan, publik langsung bisa mengantisipasi sebuah proyek besar. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar tentang strategi penceritaan di era media sosial, fenomena yang kita bahas ini adalah representasi paling sempurna dari apa yang sering disebut sebagai soft hype. Soft hype, berarti hype yang dibangun pelan-pelan tanpa disadari penonton ya? Persis. Ini adalah bentuk antisipasi publik yang tumbuh secara organik. Kehadiran Asya Asunsao di samping Arya Saloka bukanlah sekedar kebetulan duduk bersama. Di mata penggemar, itu adalah validasi visual absolut tentang proyek yang sedang disiapkan. Sebelum video ini bocor, mungkin obrolan soal mereka bakal main bareng cuma mentok di level rumor atau portal berita teks aja. Tapi begitu ada visualnya, rumor langsung jadi fakta buat penggemar. Betul. Daya tarik Arya Saloka yang dipadukan dengan kehadiran Asya Asunsao ini mampu membangkitkan chemistry dan ekspektasi penonton, bahkan sebelum sinetron itu benar-benar tayang. Penonton yang melihat interaksi santai Arya Saloka langsung merasa mendapatkan informasi eksklusif. Ini adalah bukti kekuatan penceritaan atau storytelling di era media sosial, di mana narasi nggak lagi nunggu episode pertama tayang, tapi dimulai di hari pertama syuting lewat potongan interaksi tanpa naskah. Menarik banget. Jadi kayak audiens ini ngerasa punya kepemilikan terhadap karya tersebut karena mereka merasa tahu duluan dari bocoran kasual. Dan bicara soal reaksi penggemar, ada satu detail komentar lagi dari ulasan sumber kita yang menurut saya harus kita soroti. Di tengah lautan komentar orang-orang yang nagih jadwal tayang, ada satu komentar netizen yang sederhana banget bunyinya, dia nulis begini, "Asyik lagi syuting, semoga sehat selalu." Ah, iya. Sederhana kan? Tapi ini lebih dari sekedar menagih karya. Ini juga mendoakan. Lalu, apa makna dari semua ini kalau kita bedah dari sisi emosional? Apa yang bikin relasi antara penonton di rumah dengan figur publik seperti Arya Saloka ini bisa terasa sangat intim? Itu pertanyaan yang esensial. Kalau kita menganalisis empati dan motivasi di balik komentar tersebut, itu menunjukkan betapa kuatnya hubungan emosional antara figur publik dan penggemarnya.
Tidak ada sensasi berlebihan di video tersebut, hanya kesederhanaan. Justru karena tidak ada filter rekayasa yang menghalangi itulah, interaksi terasa sangat nyata. Audiens ngelihat mereka sebagai manusia biasa yang lagi kerja keras ya? Persis. Saat audiens melihat Arya Saloka dan kru sedang lelah menunggu waktu berbuka, interaksi itu memicu respons kepedulian. Dan bagi kru serta Arya Saloka sendiri, komentar dan harapan penggemar ini bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Itu menjadi doa dan bahan bakar semangat bekerja. Ketika seorang pekerja seni menyadari bahwa banyak penonton peduli dengan kesehatan mereka di balik proses syuting, itu jadi dorongan psikologis yang berharga. Menjadi amunisi spiritual buat mereka terus berkarya. Dan apresiasi audiens ini ternyata juga di-highlight di bagian akhir sumber ulasan kita. Pesan penutup dari motivasi David itu secara eksplisit mengajak audiens untuk mendukung karya anak bangsa dengan energi positif. Ini membuktikan bahwa setiap opini dan dukungan dari penonton, seperti kamu yang mungkin sedang mendengarkan eksplorasi kita saat ini, memiliki dampak nyata bagi para pekerja kreatif di lapangan. Ya, pesan tersebut merangkum esensi dari fenomena ini. Antusiasme publik terhadap proyek terbaru Arya Saloka membuktikan betapa besar pengaruh seorang figur publik dalam menginspirasi dan membangun komunikasi positif dengan audiensnya. Arya Saloka berhasil mengamankan loyalitas penggemar tanpa perlu kampanye promosi yang agresif. Cukup dengan menunjukkan sikap membumi, dukungan publik itu terbangun dengan sendirinya. Oke, rasanya kita udah ngebedah semua lapisannya nih. Saatnya kita merangkum inti dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Bahwa di balik kilau dunia hiburan yang sering dicitrakan glamor dan penuh sekat, sebuah momen sederhana yang hangat dan setara, ditambah kehadiran bintang pendamping yang tepat, bisa menjadi strategi hype yang luar biasa efektif. Sangat efektif dan organik. Pastinya. Kebersamaan santai para kru dan Arya Saloka ini pada akhirnya akan dikenang sebagai titik awal sebuah cerita panjang yang ditunggu-tunggu banyak orang. Ini membuktikan bahwa proses berkarya yang baik selalu dimulai dari lingkungan yang saling menghargai. Dan sebelum kita mengakhiri penelusuran hari ini, ada satu pertanyaan penutup yang memancing pemikiran yang terus terngiang di kepala saya setelah kita mengurai materi sumber ini. Silakan. Ini pasti menarik buat direnungin pendengar kita. Melihat betapa efektifnya sebuah video amatir kebersamaan kru ini meledak di internet, ini memunculkan pertanyaan penting. Akankah di masa depan rumah produksi akan mulai meninggalkan perilisan trailer sinematik berbiaya mahal dan justru sengaja membocorkan momen-momen santai dan manusiawi dari aktor seperti Arya Saloka ini untuk membangun kesuksesan sebuah karya? Wah, itu pemikiran yang sangat menggelitik. Sebuah pergeseran taktik yang sangat mungkin terjadi melihat respons publik yang begitu positif terhadap keotentikan. Nah, buat kamu yang udah nemenin obrolan kita, tetaplah menjadi audiens yang kritis di tengah derasnya arus informasi. Dan yang paling penting, selalu jaga energi positif dimanapun kamu berada. Terima kasih karena sudah menyimak penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.